Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, dijaga selalu hingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan segala persiapan yang kita miliki dan bisa beramal dengan semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-29 daripada hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-29 ini berkaitan dengan pintu-pintu kebaikan. Al-hadithu tasi'u wal-'ishrun an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nari qala laqad sa'altu 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'ti zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nar wa salatu ar-rajul fi jawfil layl thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta idza balagha ya'malun thumma qala ala ukhbiruka bi ra'si al-amri wa 'amudihi wa dirwati sanamihi qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihad thumma qala ala ukhbiruka bimalak dhalika kullih qultu bala ya Rasulullah qala fa akhadha bilisanihi qala kuffa alayka hadha فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال تكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi SAW bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan?
Puasa adalah perisai, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana ia memadamkan api, dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sebagaimana firman Allah yang mereka kerjakan. Quran surat Sajadah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Nabi Rasulullah. Nabi SAW bersabda, pokok segala perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Yang menjaga itu semua? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau SAW menjawab lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan memegang lidah beliau dan bersabda jangan, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi SAW menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 2616 dan Ibnu Majah nomor 3973. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan hadis ini hasan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara fadilah daripada hadis ini adalah cita-cita para sahabat begitu tinggi, mereka ingin masuk surga. Itulah yang selalu jadi harapan mereka, bukan hanya ingin dapatkan 10, 20, 30 dari keuntungan dunia. Masuk surga dan selamat dari neraka adalah kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Sebagaimana disebutkan dalam ayat surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari fa udkhilal jannata faqad faz. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat adalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Allahumma inna nas'alukan jannah, Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus wa na'udzu bika minan nar. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniai kita, memberikan kita, memasukkan kita ke dalam surga-surganya, dan menjauhkan kita sejauh-jauhnya daripada api neraka. Agama ini mudah, namun bagi siapa yang Allah mudahkan untuknya, dalam ayat disebutkan bahwa ajaran Islam itu mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, jangan beribadah kepada Allah sedangkan Anda merasa berjasa pada agama Allah. Allah telah menyinggung hal ini di dalam perkataannya surah Al-Hujurat ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن
عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Dalam ayat ini, mereka tidak merasa berjasa kepada Allah, akan tetapi mereka merasa berjasa kepada Rasulullah SAW. Maka terlebih lagi apabila merasa berjasa kepada agama Allah, sembahlah Allah Ta'ala dengan perasaan tunduk, cinta, dan pengagungan. Dengan perasaan cinta akan mudah merasakan keberkahan, dan dengan pengagungan akan selalu meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Amal soleh, jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi sebab masuk surga. Masuk surga ini dengan menjalankan rukun Islam yang 5. Dalam hadis disebutkan, sungguhnya Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, amal seorang tidak akan memasukkan seorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak, itu semua hanyalah karena karunia dari dan rahmat Allah. Sedangkan firman Allah Azza wa Jalla, berlomba-lomba kamu pada mendapat ampunan dari Rabbmu dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, dan disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya pada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang kamu kerjakan. Imam Nawawi rahimahullah telah memberikan keterangan yang bagus ayat-ayat Al-Quran yang ada menunjukkan bahwa amalan bisa memasukkan seorang dalam surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala berkata, jalan surga itu berat, semuanya bisa mudah jika Allah memudahkan. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Ta'ala berkata, sudah sepatutnya setiap orang meminta kepada Allah memudahkan untuk urusan agamanya dan dunianya, karena siapapun yang tidak Allah mudahkan, maka sulit untuknya menjalani segala sesuatu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pintu kebaikan itu begitu banyak. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan dosa itu sifatnya panas, karena orang yang berdosa disiksa di neraka, sedangkan sedekah di dalamnya ada sifat dingin. Oleh karenanya Nabi SAW sifatkan sedekah dengan air yang dapat memadamkan api. Ibadah berulah dianggap jika dibangun di atas 2 kalimat syahadat, dan keduanya saling berkaitan. Amal baru diterima jika ikhlas karena Allah dan bersesuaikan dengan syariat. Rasulullah SAW bersabda, menjadikan dalil tentang keutamaan salat malam. Ya, di dalam surah Sajadah ayat 16-17, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Allah dan kepada Rabbnya dengan penuh rasa taat, takut dan harap, serta mereka memaafkan apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui perbedaan nikmat yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada hadis-hadis yang berikutnya. Semoga hadis yang ke-29 ini kita bisa mengambil banyak faedah untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.